rekam dulu. Oke, Oke, untuk materi kita untuk pertemuan ketiga atau keempat nih teman-teman nih. Halo, monitor. Teman keempat ya ini ya teman-teman ya. Halo, pas suaraku sing Ya, Pak. Ya. Oke. Ini untuk pertemuan keempat. Untuk videonya biar bisa absensi nanti akan saya posting setelah selesai Zoom, karena kebetulan saya pakai data sendiri jadi agak lambat kalau ketika saya nge-live sama Zoom dan YouTube ya. Jadi ini untuk videonya nanti akan saya upload setelah selesai. Nah, kemudian untuk pertemuan keempat, kemarin kita sudah membahas kaitannya dengan induktor ya. Sekarang kita akan membahas ya untuk komponen-komponen pasif ya. Ini kemarin kita sudah sampai resistor ya, induktor. Nah, induktor sudah selesai. Kita masuk lagi ke komponen trafo ya. Untuk trafo belum ya teman-teman ya. Oke, saya share screen. Oke, untuk hari ini kita akan bahas kaitannya dengan komponen trafo. Trafo. Teman-teman ada yang bisa menjawab apakah sudah pernah lihat bentuknya seperti ini teman-teman? Komponen trafo. Ada yang sudah pernah lihat atau menjumpai? Bisa di unmute untuk suaranya biar bisa terdengar. Belum, Mbak. Belum Baru pernah. yang di tiang listrik, Pak. Tiang listrik ya, tiang listrik yang agak besar itu ya, bulat ya teman-teman ya. Sudah pernah bongkar adaptor teman-teman? Adaptor Belum, laptop, Mbak. adaptor Pernah, laptop. Pak. Ada seperti ini enggak? Adaptor laptop? Pernah jumpai? Belum, Pak. Belum. Nah, oke, ini trafo ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, ini mungkin saya akan lihatkan dulu gambaran untuk trafo, karena kita online ya, kita bisa cek di internet ya. Trafo ya. Trafo. Contoh ini. Adaptor laptop. Komponen ya, komponen adaptor laptop. Nah, kita buka ya. Nah, teman-teman di sini juga ada komponen trafo ya. Ini ya, tapi modelnya bentuknya kecil ya, ini ya. Nah, ini kecil juga. Nah, ini kalau untuk yang di laptop ya. Nah, ini untuk komponen-komponennya ya. Nah, ini contoh yang trafonya ya. Trafo. Nah, bentuknya kecil ya. Ini ada trafo adaptor seperti ini. Ini trafo if, ini trafo OT, ada trafo switching juga ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau pernah teman-teman lihat UPS ya, UPS itu juga ada trafonya. Ketika kita mengubah energi listrik yang tegangan AC ke DC, itu untuk ngecas ya, ngecas aki itu pakainya trafo ya, komponen trafo pada UPS gitu ya. Nah, bentuknya besar sekali. Nah, seperti ini ya, ini. Nah, ini komponen untuk trafo ketika kita mau ngisi aki ya. Ini contoh UPS. Lah, ini akinya, kemudian ini nanti apa? Trafonya untuk mengisi daya untuk merubah ini ya ke di tegangan DC. Nah, ini.
Kalau teman-teman pernah jumpai di TV monitor ya, kalau TV tabung sekarang tidak ada. Ya ada trafo tapi modelnya udah bentuk kecil ya teman-teman ya. Kalau yang komponen tabung ya, monitor tabung coba tabung ya. Di sini juga ada. Nah, ini trafo-trafonya ya. Atau monitor TV ya. TV tabung. Nah, biasanya teman-teman kalau menjumpai trafo itu pasti dia itu dari tegangan listrik ya, tegangan listrik AC ya, masuk ke trafo baru keluarannya ke komponen-komponen ya. Trafo ya. Jadi trafo itu bisa mengubah ya dari tegangan AC listrik 220 ke dalam tegangan DC ya. Oke, kita kembali ke materi. Ini. Nah, untuk kapasitor ya, itu juga bisa disebut dengan kondensator. Itu merupakan salah satu komponen elektronik kapasif ya. Komponen ini memiliki fungsi sebagai alat penyimpanan energi. Oke, mohon maaf ini bentar keliru Pak ya. Bentar. Oh, ini kemarin induktor ya, bentar. Keliru. Kemarin kita sudah bahas trafo ya. Ini udah bahas trafo ini ya kemarin ya. Mohon maaf ya. Masih ingat kemarin trafo ini ya, teman-teman ya? Halo? Voice lali. Iya, Pak. Ya. Saya itu ingat, ini kelihatannya sudah saya jelaskan trafo, nggak tak jelaskan lagi gitu ya. Nah, ini kita masuk ke ini ya, untuk kapasitor ya. Kita masuk ke kapasitor. Jadi yang trafo tadi itu pertemuan kemarin ya, induktor ya. Nah, oke, untuk kapasitor ya, kita sekarang bahas tentang kaitannya dengan kapasitor. Nah, kapasitor atau juga disebut dengan kondensator itu merupakan salah satu komponen elektronika pasif ya. Komponen ini memiliki fungsi sebagai alat penyimpan energi atau muatan listrik sementara dan sebagai penstabil tegangan. Jadi kalau teman-teman memiliki elektronika ya, nanti pasti banyak ada kapasitor yang nempel di papan PCB-nya, seperti kalau kita jumpai di mainboard komputer ya. Kemudian komponen jenis ini itu biasanya kerap ditemukan pada rangkaian elektronika seperti radio, power supply ya. Kemudian nilai satuan dari kapasitor itu adalah atau kondensator itu tersendiri adalah farad ya. Jadi mikrofarad atau farad gitu ya, teman-teman. Ini ya, kalau kita lihat ini ya kapasitor, di sini ada simbol mikrofarad atau farad ini ya, 4700 farad. Jadi nanti di bagian ini untuk kapasitornya bagian luar pasti sudah tertulis berapa kapasitasnya atau nilai dari kapasitornya. Nah, kemudian di sini ada beberapa gambar ya, contoh gambar untuk kapasitor. Jadi modelnya banyak ya teman-teman. Ini ada yang model kecil seperti ini, ada yang agak besar, dan nanti ada juga yang seperti baterai itu ya, baterai alkalin dan sebagainya itu yang agak besar. Nah, ada bentuknya seperti ini gitu ya. Yang sering kita jumpai adalah kapasitor dengan kaki dua yang di bawah. Kalau ini kan atas bawah ya, ujung sini depan sama belakang ya. Kalau ini ujungnya di bawah ya. Ini juga sama, sering kita jumpai juga ketika nanti teman-teman membongkar mainboard pada PC. Nah, kemudian di sini tadi ya, ini contoh gambaran dari kapasitor ya. Jadi ada keterangannya, dan ketika kita nanti mau ganti kapasitornya, teman-teman harus ukur dulu ya,
menggunakan ini kan hambatan ya, jadi nanti pakainya ya. Antara ujung satu dengan ujung yang kedua ini kira-kira nanti jarumnya apa gatok atau tidak, atau naik atau tidak. Kalau posisinya mati berarti nanti kemungkinan besar komponen yang ada di sini itu rusak ya, perlu diganti. Jadi teman-teman nanti ketika nanti ada mata kuliah analisa kerusakan hardware ya, katanya dengan komponen-komponen seperti ini, ciri khusus untuk analisa kapasitor itu biasanya di sini kan ada lekuan ya teman-teman ya. Nah, lekuan di sini nanti biasanya agak berkuning atau berkarat. Itu biasanya sudah hampir mau rusak. Kemudian ciri khas yang lain ini tuh melembung kayak seperti orang hamil gitu ya. Nah, tapi kalau nanti dibiarkan saja biasanya dia akan meletus ya, meletus. Der gitu biasanya ya. Nah, ketika nanti mau ganti, teman-teman juga pemasangannya harus sesuai ya. Karena untuk tanda pemasangannya itu min sama plusnya itu pasti berbeda. Jadi tidak boleh kebalik. Dan tentunya untuk nilainya juga harus sama. Ketika teman-teman di sini mau mengganti yang 470 farad dengan tegangan 35 volt juga harus dibelikan dengan merek apa untuk kapasitas nilainya juga sama ya, baik itu voltnya, tegangannya maupun nilai dari kapasitor. Kemudian di sini ada jenis-jenis kapasitor. Nah, untuk kapasitor tetap yang tidak berpolaritas ya, ada kapasitor jenis ini biasa dibuat dari bahan-bahan seperti kertas, keramik, mika dan polister ya. Bentuknya ya, ini ada kapasitor kertas itu seperti ini ya. Simbol kapasitor ini ya sama dengan kebalik ya. Kemudian kapasitor mika, kapasitor keramik, ada kapasitor polister ya. Teman-teman bisa lihat gambar dari bentuk-bentuk kapasitornya. Nah, kemudian di sini ada kapasitor tetap yang memiliki polaritas, biasanya memiliki polaritas positif dan negatif, seperti elektrolit kondensator atau elko yang bisa disebut dengan elko ya, ataupun kapasitor tanalum. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, simbolnya ini, jadi berdiri sama melengkung. Nah, ini untuk kapasitor elektrolit kapasitor ya, ini ada tantanum seperti ini. Nah, ini gambaran ya jenis-jenis kapasitor ya, atau bisa disebut dengan elko ya. Elko singkatan dari elektrolit kondensator. Nah, sering kita jumpai di perangkat-perangkat hardware ya, nanti baik itu di power supply, kemudian mungkin di monitor TV, ada monitor tabung, itu semua pakai ini kapasitor ya. Walaupun kapasitornya agak kecil, itu pasti pakai itu ya. Nah, kemudian jenis-jenis kapasitor. Ini kapasitor itu ada yang tidak tetap alias kapasitor variabel. Kapasitornya di sini jenis nilainya itu bisa diatur sesuai keinginan. Jadi ada pengaturnya ya. Biasanya diatur berapa nilai kapasitornya. Itu bisa diatur di sini. Nah, ini menggunakan variabel kondensator atau varco. Kalau ini menggunakan tremor ya, tremor. Simbolnya nanti bisa pakai ini. Ini pakai garis apa? Nembak ya, panah ke atas samping ya. Kalau ini panah tapi panahnya dilangi atau tutup gitu. Nah, ini jenis-jenis dari kapasitor untuk variabel kapasitor. Nah, oke. Ini sudah selesai kaitannya dengan kapasitor. Nah, mungkin dari teman-teman mungkin ada pertanyaan ataupun ada hal yang lain yang mau dibahas kaitannya dengan kapasitor. Silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Nah. Oke. Nah,
ini contoh ya gambaran kapasitor atau elko yang berada di mainboard ya. Ini gambaran mainboard untuk PC ya. Di sini banyak sekali elko yang ada di sini ya. Ini juga sama elko ini 1 2 3 4 dan yang ini. Dan untuk pemasangannya di sini ini contoh, ini masih kosong nih. Ini belum ada elko-nya. Di sini ada bagi dua, ini warna berwarna sama ini warna putih. Nah, teman-teman pastikan angka panahnya di dalam ini kan ada panahnya ya untuk elko-nya. Ini elko ini panahnya harus ke putih ya. Panahnya ke putih, jangan sampai kebalik. Yang putih ditaruh yang berwarna biru atau warna hijau. Itu nanti pasti akan konslet dan nanti akan merusak komponen yang lain ya. Ini contoh komponen elko yang berada di papan PCB mainboard. Nah, kemudian ada juga sering kita jumpai juga di power supply ya. Komponen kapasitor pada power supply. Mungkin teman-teman di sini sudah dapat piranti komputer. Sudah pernah dapat piranti komputer? Yang materi semester ini ada enggak piranti komputer, teman-teman? Ada, Pak. Ada. Nah, kalau piranti komputer bahas ini juga ya, power supply ya. Iya, Pak. Ya. Jadi power supply ini untuk tegangannya. Jadi teman-teman, power supply juga sama. Ini untuk elko-nya agak besar kalau di power supply ini. Ini enak besar 2 ini. 1 2 ini agak besar ini. Nah, ini power supply-nya. Nah, power supply. Ini elko ya. Ini elko-nya. Elko-nya agak kecil, tapi agak panjang kalau kita di power supply. Nah, jadi power supply itu untuk mengubah ya kaitannya dengan listrik AC ke DC ya, AC ke DC. Jadi untuk tegangan listrik itu tidak langsung terhubung ke mainboardnya langsung, tetapi harus pakai ini power supply. Kalau laptop masuknya ke adaptor dulu, baru ditransfusikan ke laptopnya ya. Jadi kalau laptop biasanya adaptornya dulu ya, adaptornya yang terhubung ke listrik, baru nanti keluarannya itu baru masuk ke laptopnya. Dan kalau keluaran dari ini ya, kalau teman-teman pegang di area sini ya pasti akan kesetrum ya. Tetapi kalau sudah area keluaran ini tidak akan nyetrum. Cuman ketika teman-teman pegang tanpa menggunakan alas kaki, itu biasanya masih ada groundnya. Jadi teman-teman kadang kayak terasa di kesetrum gitu, tapi itu cuma sedikit arusnya, tidak terlalu kuat ketika teman-teman pegang yang langsung listrik di sini ya. Makanya teman-teman ketika ngecas handphone atau kan colokannya untuk ke HP atau ke laptop dipegang itu kan nggak nyetrum ya teman-teman ya. Nah, ini karena sudah dirubah dulu ke komponennya yang ada di power supply-nya. Nah, ini untuk power supply. Nah, ini juga ada yang besar ini ya, power supply. Untuk power supply harganya juga bervariasi teman-teman ya, tidak juga tergantung sama speknya. Kalau teman-teman Pentium 4 pakai yang 350 watt masih bisa, tapi kalau teman-teman pakai yang spesifikasinya itu sudah Core i3 ataupun yang sudah pakai prosesor Ryzen ya, itu biasanya kalau untuk game power supply-nya itu besar ya, hampir 650 ke atas ya power supply-nya. Jadi menyesuaikan dengan komputernya ya. Jadi tidak bisa semata-mata langsung kita pakai power supply yang lain gitu. Walaupun dipasang itu juga nyala, cuman kadang nanti dia nggak mau ngangkat ya. Mungkin harddisknya sering rusak atau gimana, itu bisa juga karena kendala dari kesalahan kita menghitung berapa daya yang dibutuhkan untuk komputer kita ya. Biasanya harus sesuai dengan pabrik ya. Kalau teman-teman nggak paham ya tanya-tanya ke teman-teman yang lain yang paham kaitannya dengan komputer kalau di upgrade. Nah, ini ya, ini agak panjang. Nah, contoh kapasitor yang rusak. Nah,
ini ya kapasitor yang rusak, mungkin meledak seperti ini, meletus bisa juga ya teman-teman ya. Ini meletus seperti ini. Nah kemudian kalau ini kapasitor di mana teman-teman, AC ya teman-teman ya. Teman-teman kalau punya AC yang apa namanya outdoornya itu kalau rusak, biasanya ini kapasitornya ini yang sering rusak, perlu diganti ya. Kalau sudah tidak dingin biasanya ini juga berpengaruh ya, berpengaruh karena ini juga akan mempengaruhi putaran dari apa kipas yang ada di outdoor. Jadi ini nanti kalau diganti ya kalau semua terjadi kerusakan. Nah, ini contoh yang agak besar ini. Nah ini oke, mungkin ada tambahan, ini juga rusak ini kalau warnanya kayak gini ya, jadi tidak putih gitu. Kalau ini biasanya ini sudah neyang dan lama, ini nggak dirawat ini biasanya ya. Kapasitor monitor TV LED itu. Nah, TV LED yang kecil itu juga ada ya komponennya ya nih. Tapi pakainya yang kecil juga untuk komponen kapasitornya ya. Yang mungkin bentuk-bentuk model seperti ini gitu. Nah, ini kalau ini untuk power supply ini kalau nggak salah ini. Oke, seperti itu teman-teman gambaran kaitannya dengan kapasitor ya. Mungkin ada tambahan teman-teman, silahkan. Oke, ini masih 20 menit nih. Oke, silahkan kalau ada tambahan ya. Ini untuk kapasitor. Pak, boleh tanya? Boleh. Penyebab komponen kapasitor rusak itu apa saja ya Pak? Masuknya di mana? Komponen-komponen kapasitor itu biasanya rusaknya penyebabnya apa saja? Oke, penyebabnya ya. Nah, penyebab kapasitor sering rusak yang pertama karena tegangan listriknya juga bisa berpengaruh ya. Karena ibaratnya itu sebagai pengaman juga ya kapasitor itu. Jadi tegangannya yang naik turun itu juga bisa mengakibatkan elektronik kita cepat rusak. Ya rusaknya itu ya mungkin kapasitornya tadi, Mas. Pertama adalah itu tegangan. Jadi tegangan yang stabil itu kan kalau untuk listrik rumah itu kan 220 toh, Mas. Lah, kadang kalau naik turun, contoh turun jadi 170, naik lagi dari 220, naik lagi ke 240 itu kan fluktuatif. Jadi nanti mengakibatkan cepat ada kerusakan. Biasanya kalau untuk elko-elko kayak gini itu biasanya kita jumpai di yang sering rusak ya, itu di alat ini komponennya yang bergerak kayak seperti kulkas gitu ya. Ada motornya. Itu biasanya sering cepat rusak kalau tegangan naik turun. Kemudian bisa juga konsleting ya, konslet listriknya konslet atau apa nanti bisa juga mengakibatkan ini juga rusak. Tapi jarang banget ya, karena kalau ini itu biasanya rusak itu jarang banget. Mungkin karena lama dinyalakan, itu bisa juga. Kayak contohnya seperti yang di tempat kami, PC-PC yang di ruangan-ruangan sini ya, di ruang praktek, ketika dia dinyalakan terus ya sampai 24 jam ya, dan dimatikan, ya kemungkinan besar nanti arusnya kan masih masuk ke sini ya, ke beberapa komponen yang di sini. Kalau ini udah gak kuat, ini nanti akan panas dan nanti akan meledos gitu ya, meledos. Nah cuman kalau nanti mau beli ya tinggal dicopot dulu, baru ditanyakan ke toko elektronik harganya berapa, seperti itu Mas. Gitu ya. Jadi pengalaman saya karena tegangan Mas, tegangannya dan sering dipakai gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan atau mau menambahkan teman-teman dari pertanyaan Mas tadi?
Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Pak, boleh tanya lagi? Ya, silakan Mas Haris. Untuk yang kapasitornya tadi, semisal itu rusak tuh merusak komponen yang lain apa hanya si yang kapasitor aja, Pak? Kalau Kalau pengalaman misalnya, saya di mainboard komputer itu kalau rusak cuma itu tok Mas. Biasanya kalau yang di komputer ya, karena saya pengalamannya di komputer ya, karena saya kan teknisi ya hampir 5 tahunan lebih ya. Kerusakan itu biasanya ketika tanda-tandanya ya, tanda-tandanya kalau seumpama kapasitornya itu rusak, itu yang pertama untuk komputer itu sering mati sendiri Mas. Jadi selang berapa menit tiba-tiba mati, mati tanpa restart. Terus ada lagi kadang sistemnya itu hang ya, menerleng aja. Terus ada juga yang sistemnya blue screen. Nah, kalau menjumpai seperti itu bisa dibongkar dulu untuk PC-nya ya, dicek kapasitornya ada ndak yang meletus ya, meletus, atau mungkin ini di sela-sela ini tuh ada kuningannya atau berkarat, itu perlu diganti Mas. Kalau sudah diganti biasanya sudah normal. Atau bisa juga ketika rusaknya itu di power supply-nya, ketika mau ngangkat sebuah komponen, contoh nanti untuk hadisnya gitu ya, kok sering ngadat gitu. Itu bisa dari power supply-nya tuh, suplai dari kapasitas tegangannya untuk ke perangkat harddisk tadi itu kurang optimal. Nah, ya dikatakan bisa juga dari ini yang kerusakan dari elko-nya. Biasanya kalau di kami teknisi itu ketika memperbaiki elko-nya dicopot kabeh terus dipasang ganti anyar, dicoba lagi gitu. Dan alhasil dari pencobaan itu ya, pengerjaan yang seperti itu 80% sudah teratasi gitu. Jadi kalau kaitannya dengan untuk elko-nya rusak terus mengakibatkan yang lain itu tidak ada. Cuman untuk menganalisa ini tuh rusaknya di mana, itu biasanya kalau yang di komputer tadi sering hang, sering ngadat, itu kebanyakan rusaknya di elko-nya Mas Haris gitu. Oke, ada lagi atau ada pertanyaan lagi Mas Haris? Tidak apa-apa, monggo. sudah Pak. Terima kasih Pak tentang penjelasannya. Ya, oke, gitu. Nah, ya ini mungkin untuk materinya sedikit-sedikit ya, karena kalau kita bahas langsung semua elko, kapasitor, trafo jadi satu, mungkin satu hari selesai. Tapi nanti mata kuliahnya masih panjang ya, masih ada 16 kali pertemuan. Kita sudah berjalan 4 kali, masih kurang 12 kali lagi. Ya, kita pelan-pelan, yang penting materi yang saya sampaikan sedikit, hanya 30 menit lah kurang lebih, teman-teman bisa mencerna. Dan nanti mungkin kalau ketika ada permasalahan kaitannya dengan elektronika, ada kerusakan seperti, bisa memahami. Dan harganya teman-teman kalau untuk elko itu murah ya. Jadi kalau mungkin teman-teman memperbaiki komputer hanya mengganti elko kok bisa sampai 50.000, itu biasanya 50.000 itu untuk jasanya ya, harga elko ya, harga elko atau kapasitor. Nah, nih harganya murah ya. Ini kalau ini ada juga kapasitor elko 1 juta, ini harganya 25.000 kalau agak besar ya, 56.000, 40.000 ini yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil murah ya teman-teman ya. Ini larang-larang nih. Elko biasanya kadang 10.000 dapat kok. Ini ya 3.600 seperti ini ya, yang 15 farad 500 volt. Kalau ini 13.600 nih yang bentuknya seperti ini. Nih, yang 10.000 farad ini. Gitu. Nah, ini. Ya mungkin nanti untuk kaitannya dengan harga ya. Harganya bervariasi, ada yang lebih mahal, ada yang murah ya. Ini harganya murah, 2.800.
Tapi untuk yang AC itu biasanya agak mahal. AC. Untuk kapasitor AC. Ini 19.000 satu nih ini. C70 13.500 4.000. Nah, dan nanti harga itu menentukan dari kapasitas nilai dari kapasitornya. Mau yang berapa gitu ya. Nah, mungkin ada tambahan lagi, silakan. Ini tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya, atas atensinya pada siang hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jenlip ya. Selamat beristirahat.